Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa sebagai orang yang beriman untuk ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita dan sedetik pun tidak pernah putus. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagi keluarga kita yang masih sakit, semoga cepat disembuh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga para pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Insya Allah termasuk kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, marilah kita meneruskan kajian kita setiap Jumat sore, yaitu kajian tentang tauhid, dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, adalah rasa prihatin kepada dirinya tentang imannya. Jadi ada rasa risih terhadap imannya. Karena kalau perasaan ini tidak ada, maka kata ulama termasuk imannya yang terancam. Sebagai contoh, ya Allah, maukah engkau memasukkan aku dari golongan hamba-hambamu yang husnul khotimah di dalam akhir kehidupanku? Ya Allah, maukah kau memasukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupanku? Jadi perasaan inilah yang dapat mendorong seseorang itu untuk selalu istiqomah di atas jalan yang benar. Karena memang tidak seorang pun yang mengetahui keadaan di akhir kehidupannya, dalam keadaan bagaimana dia meninggal. Jadi perasaan yang seperti inilah yang membuat seseorang itu untuk senantiasa ala siratul mustaqim. Di doa kita setiap sholat, ihdinas siratul mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu untuk selalu senantiasa di dalam berakidah dengan benar, ibadah dengan benar, berakhlak dengan benar, sampai saat datang kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu, selagi masih ada nyawa, maka perjuangan itu tidak akan berhenti
sampailah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua adalah untuk senantiasa berkawan dengan orang yang baik. Berkawan dengan orang yang baik. Dan jangan berkawan dengan orang yang tidak baik. Karena kata ulama, berteman dengan orang yang jahat, dia akan meninggal seperti temannya. Karena memang ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan. Qala Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu senantiasa berada pada agama temannya. Jadi untuk mendapatkan keselamatan iman, untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka oleh karena itu di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh menyebut-nyebut kesalahan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para sahabat Rasulullah SAW itu orang yang tidak akan terbebas dari dosa, karena mereka tidak maksum seperti Rasulullah SAW, tapi kesalahannya tidak boleh disebut. Karena menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah, kata Rasulullah SAW, sama saja menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Kemudian di dalam hal keimanan yang paling pokok dan yang paling penting adalah perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah rahimakumullah. Bagi orang-orang yang beriman, kenapa dia mengikuti Rasulullah SAW? Apa yang ada pada diri Rasulullah SAW? Yang ada pada diri Rasulullah SAW adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang yang mampu untuk mengikuti sebagai pengikut Rasulullah SAW adalah orang yang memang tidak ada keraguan di dalam hal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suasana zaman sekarang, kalau ada orang batuk di samping kita, kita takut. Ngapa? Karena kita yakin ada penyakit namanya corona. Dengan ketakutan inilah kadang-kadang orang tidak pergi ke masjid. Bahkan orang ada yang menutup masjid. Bahkan ada orang sholat sampai saat ini tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Salat menurut WHO. Apa sebab? Inilah dasarnya, sebabnya masih ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, belum yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
jadi lebih takut ancaman musibah di dunia ketimbang daripada musibah siksaan kubur, suasana hari kiamat, suasana di padang mahsyar dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ada dua perkara, dua macam. Yang pertama adalah bersifat zahir, yang kedua bersifat batin. Yang pertama adalah bersifat zahir, yang kedua bersifat batin. Maka oleh karena itu orang-orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mengikuti Rasulullah SAW tidak sebatas dengan zahir saja. Tidak sebatas dengan salat, puasa, zakat, amal-amal yang sifatnya yang nyata, tetapi juga adalah perintah-perintah yang batin. Perintah-perintah yang sifatnya yang tidak kelihatan, seperti perintah untuk menjaga kesucian hati. Hati selalu bersih, selalu ikhlas. Hati supaya bersih daripada sifat hasad, dengki umpamanya, sombong, dan segala sifat-sifat yang tercela. Karena ibadah batiniah ini adalah lebih luas dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diceritakan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang kebersihan hati, bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, sebentar lagi akan lewat seorang ahli sorga. Masya Allah. Kaget sahabat Rasulullah SAW. Siapa sih ahli sorga itu? Lewatlah seseorang. Besoknya Rasulullah bicara lagi seperti itu. Besoknya bicara seperti lagi. Begitu juga. Kemudian ada seorang sahabat bermalam di rumahnya selama 3 hari. Dia akan melihat sebenarnya apa yang diamalkan seorang laki-laki ini yang dikatakan oleh Rasulullah menjadi calon penghuni surga. Dan pada akhirnya dia bertanya, ya akhi, wahai saudaraku, coba ajarkan kepadaku amal apa yang kau lakukan selama aku di rumahmu yang tidak aku lihat. Maka dia jawab, saya tidak ada menyembunyikan amal saya kecuali yang saudara lihat. Jadi amalnya biasa baik. Biasa baik amalnya. Tetapi katanya, memang saya ini tidak pernah hati saya ini adalah hasad dan dengki kepada sesama muslim. Sehingga ulama hadis mengatakan bahwa kebersihan hati itu adalah menyebabkan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala walaupun amal itu tidak mempadai. Jadi pentingnya kebersihan hati. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga
membersihkan hati, yakni membuang sifat-sifat riya. Sifat-sifat riya. Yang mana di dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah mampu untuk melakukan perbuatan dengan niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah namanya tauhidul ibadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Artinya ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Begitu juga termasuk bagian daripada kebersihan hati, yaitu apabila seseorang merasa bersalah ketika melakukan maksiat, ketika melakukan dosa. Sehingga perasaan inilah yang menyebabkan seseorang itu cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang dilakukan itu memang tidak direncanakan, tidak sengaja. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang melakukannya tanpa disengaja. Apalagi dengan menikmati dosa. Apalagi berbangga dengan perbuatan-perbuatan dosa. Di dalam surat Al-Isra ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rabbukum a'lamu fi nufusikum in takunu salihin fa innahu lil awwabina ghafuro. Tuhan kamu lebih mengetahui apa yang ada di hati pada diri kamu. In takunu salihin, kalau kamu kata Allah benar-benar orang yang baik, orang yang soleh, fa innahu lil awwabina ghafura, maka Allah akan mengampunkan atau menerima tobat-tobat kamu. Subhanallah. Ini merupakan indikasi orang-orang yang hatinya bersih. Jadi ibarat kertas. Kertas yang putih itu kalau kena coret sedikit kelihatan. Lain dengan kertas yang hitam. Dicoret-coret, tidak juga kelihatan. Begitu juga indikasi daripada kebersihan hati itu, menurut para ulama, adanya perasaan yang kurang nyaman. Perasaan yang kurang nyaman ketika belum melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Contoh, semestinya kalau sudah panggilan azan, kita sudah meninggalkan segala aktivitas kita, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang
Kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, sholatnya masbuk terus. 5 waktu itu masbuk terus. Coba kita bayangkan. Alhamdulillah memang sudah ke masjid. Alhamdulillah. Jadi ini. Jadi orang-orang yang hatinya, orang-orang yang soleh, ketika azan, hatinya risau sebelum datang ke masjid. Sebelum datang ke masjid. Atau dia meninggalkan hal-hal yang sifatnya sunnah. Tidak bangun di malam hari, meninggalkan sholat duha umpamanya. Tidak melakukan puasa Senin Kemis yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Merasa ada yang hilang. Seolah-olah merasa berdosa. Ini merupakan hal yang ada pada orang-orang yang hatinya bersih. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, sahabat jalil Rasulullah SAW. Ma taraktu bima amila bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila amiltu in taraktu anni akhsha an adol. Aku kata Abu Bakar, bukan Siddiq, ma taraktu ma amila bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila amiltu bihi. Aku tidak sekali-kali meninggalkan perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali aku lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu yang tahu Abu Bakar Siddiq dilakukannya. Apakah solat sunat qabliyah, apa ba'diyah solat, apa zikir, apapun yang dilakukan oleh Rasul, doa apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa kata Abu Bakar Siddiq? Kenapa aku lakukan? Kenapa aku tidak berani meninggalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq, fa inni asya an adol intaroktuhu pa ini asya an adol. Aku takut, kata Abu Bakar, kalau suatu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lantas aku tidak melakukannya, maka aku takut aku termasuk orang yang tersesat di dalam hidupku. Masya Allah. Ya kan? Jadi perkara yang sunnah pun Abu Bakar Siddiq tidak berani ninggalnya. Tidak berani Abu Bakar Siddiq ninggalnya. Takut sesat. Ya kan? Ninggal yang sunnah takut sesat. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Takut dirinya. Merasa takut. Subhanallah. Maka oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, pada suatu ketika setelah Rasulullah meninggal, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq datang kepada putrinya Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai putriku, coba tolong ingatkan, apakah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya yang belum aku lakukan? Itu kan. Kemudian Aisyah merenung, mikir, apalah kira-kira
yang diamalkan oleh Rasulullah SAW yang belum diamalkan oleh bapaknya Abu Bakar Siddiq. Kemudian kata Aisyah, ada satu yang belum ayah amalkan. Apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang mana baginda Rasulullah SAW selama hidupnya itu setiap hari dia pergi ke tepi kota Madinah membawa roti, kemudian roti itu dikasih kepada orang Yahudi yang buta, yang sambil mencaci-caci Nabi Muhammad SAW, mencaci. Jadi Rasulullah datang, kemudian rotinya dilumat-lumat, halus-halus, kemudian disopi. Itu yang belum dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Baiklah, kata Abu Bakar Siddiq, nyari orang tuh, bawa roti, pergi cari, nyari, ketemu, mudah nyari orang yang nyaci-nyaci ya. Ketemu orang buta. Muhammad itu pemecah umat, pembelah masyarakat, macam-macam, perusak dan lain sebagainya, nyaci. Pikir Abu Bakar inilah orangnya. Kemudian dia megang roti itu, ini roti katanya, tak letak di tangannya. Siapa kau ni katanya? Aku ni katanya lama nunggu sini lah berapa hari katanya. Orang yang sering ngasih ke roti katanya tidak begini katanya. Bagaimana? Mestinya katanya dilumat dulu katanya. Rotinya ini baru disopi ke mulutku. Oh, kata Abu Bakar, kalau itu orangnya sudah meninggal. Sudah meninggal. Siapa itu? Itulah orang yang kau caci-caci itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis dan dia bersyahadat masuk Islam. Insyaallah. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga tanda-tanda daripada kebersihan hati itu adalah orang yang sholat, orang yang ketika dia sholat ketika sudah sholat dia tidak sanggup untuk berdiri. Ini kata ulama, ya. Orang yang sudah sholat, sudah salam, dia tidak sanggup berdiri. Dia harus berzikir, beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena dia meyakini bahwa dirinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menjadikan sholatnya itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi. Bukan sekali dua kali, main itu terus. Maka orang seperti begini dia tidak akan mendapatkan perubahan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, di otaknya, maka ruang untuk Allah, untuk ingat kepada Allah hampir tidak mendapatkan tempat. Karena akal dan hatinya selalu disibukkan dengan urusan yang lain. Urusan yang lain. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan undangan kepadanya untuk berubah.
Karena segala perubahan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. La haula. La tiada. Haula, hala yahulu haula. Tidak akan berubah, sehat sakit, sakit sehat, kaya miskin, miskin kaya, senang dan sebagainya. La haula wala quwah, tidak ada kekuatan. Semuanya illa billah. Kecuali ada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka inilah merupakan indikasi-indikasi hati yang bersih. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang diberikan, yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang memang harus kita miliki bagi orang-orang untuk menuju menjadi orang yang soleh. Jadi walaupun kita ini belum menjadi orang yang soleh, belum menjadi orang yang takwa, tapi kita akan menuju arah kita untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang takwa. Artinya kita itu dalam perjalanan menuju hijrah. Perjalanan menuju hijrah. Karena merupakan salah satu yang harus dimiliki orang beriman adalah hijrah. Hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang paling pokok. Ini yang paling pokok. Sehingga perlu kita mengkaji tentang ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah merupakan hal yang sangat penting. Apalagi dalam kajian-kajian di dalam yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Alhamdulillah. Ulama-ulama kita itu masih banyak yang ulama di jalan Allah, ulama pewaris para nabi dan rasul yang kalau dia berbicara selalu menyampaikan qala Allah taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka itu tidak akan luput dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kita dengan adanya kemajuan sekarang, teknologi juga dapat kita manfaatkan sebagai penunjang di dalam kita menambah, meluaskan wawasan kita untuk memperdapatkan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.